Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan melakukan proses simulasi pada kelas 4, tema 4, subtema 3. Pada KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dengan materi pokok, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan, dan upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, serta upaya pencegahan langkanya sumber daya alam. Itulah materi yang akan saya sampaikan pada proses simulasi. Tonton video saya sampai habis ya sobat. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doa ya. Ya. Istain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Indri Julianti, Hadir, Bu. Rere Rizky Raisa, Hadir, Bu. Salwa Febianti, Hadir, Bu. Nataza, Hadir, Bu. Cynthia Rizky Azara. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Bagus kalau baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita tetap semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Hari ini kita belajar materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita belajar tema 4 ya. Siapa yang bikin hari ini? Aku, Bu. Aku dulu
Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Kehidupan alam. Salah, hari ini kan kita belajar tema 4. Materinya yaitu tentang sumber daya alam. Materi kita pada hari ini, materi yang pertama Ibu akan menjelaskan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terkontrol. Yang kedua yaitu upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, upaya pencegahan langkanya sumber daya alam. Baiklah, yang pertama, pengertian dari sumber daya alam. Ada yang tahu apa pengertian dari sumber daya alam? Ya, pengertian sumber daya alam itu adalah sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam. Yang ada di alam. Dijelasin ya. Sumber daya alam digunakan juga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan manusia tersebut. Selanjutnya, sumber daya alam ini memiliki jenis-jenis. Ada yang sudah baca belum di buku tema apa itu jenis-jenis sumber daya alam? Ayo, jenis yang pertama sumber daya alam apa? Aku, Bu. Ya, apa Yang ini? tidak dapat diperbarui. Pinter. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu kebalikannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ibu jelasin ya. Ciri-ciri sumber daya yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Pernah habis maksudnya di sini sumber daya alam itu yang bisa diproduksi kembali. Yang kedua yaitu sifatnya kita bisa lihat persediaannya menurun, lestari atau meningkat. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu air, tumbuhan, tanah, hewan, dan sebagainya. Ciri dari sumber alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam akan habis atau tidak dapat diproduksi kembali. Ada yang tahu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ayo, siapa yang tahu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Saya, Bu. Apa tadi? Minyak bumi dan batu bara. Pinter, minyak, bumi, dan batu bara. Benar, minyak bumi ini tidak dapat diproduksi kembali kalau minyak bumi ini sudah habis. Baiklah, materi selanjutnya gua akan jelaskan. Sudah dicatat anak-anak? Sudah, Bu. Materi selanjutnya dampak pemanfaatan
Dampak dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol itu yang pertama yaitu hutan menjadi gundul. Maksudnya di sini dampak pemanfaatan sumber daya yang tidak terkontrol kan di hutan itu terdapat pohon-pohon, tumbuhan dan sebagainya. Nah di situ kan kebanyakan orang menggunakan bahan yang ada di hutan itu menjadi beberapa kerajinan. Dengan adanya itu hutan ini tidak dapat terkontrol, maka dari itu hutan dapat menjadi gundul. Yang kedua yaitu tanah longsor. Mengapa tanah longsor dampak dari pemanfaatan SDA? Karena hutan tadi sudah gundul dan tidak memiliki batang-batang di hutan. Maka dari itu tanah kan akan menjadi hancur karena tidak tertahan oleh batang-batang. Maka dari itu tanah menjadi longsor. Yang ketiga yaitu banjir. Sudah jelas ya anak-anak bahwa kalau hutan gundul, tanah longsor akan mengakibatkan banjir. Dan yang keempat yaitu rusaknya ekosistem hutan. Dan yang kelima itu sumber daya alam akan cepat habis. Inilah dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dikontrol. Dan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Ya. Sudah paham semua ya? Selanjutnya materinya itu upaya pelestarian sumber daya alam. Ayo, ada yang tahu nggak upaya pelestarian sumber daya alam? Saya, Bu. Apa Dede? Menjaga kebersihan Lingkungan. ya. Pintar ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan bisa juga menjadi upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan menjaga kebersihan lingkungan seperti kita membuang sampah dengan tepat, membersihkan selokan dan sebagainya. Karena dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam itu dapat dilestarikan. Dan yang kedua, upaya kedua ada penanaman kembali hutan yang gundul. Mungkin upaya yang kedua ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena kan pohon itu bertumbuhnya sangat lama. Maka dari itu poin kedua ini sangat membutuhkan yang lama, tapi dengan adanya penanaman kembali hutan yang gundul maka SDA dapat dilestarikan. Dan yang ketiga itu kita mendaur ulang barang-barang bekas. Ayo, ada yang tahu nggak contoh barang-barang bekas yang bisa didaur ulang? Apa? Barang-barang yang bisa didaur ulang yang ada di lingkungan masyarakat seperti apa? Yang bisa didaur ulang? Plastik.
Pinter, Feby. Plastik. Botol-botol plastik itu bisa didaur ulang. Bisa dibuat pot, bisa dibuat mainan dan sebagainya. Yang keempat, kita bisa mengupayakan dengan membuang sampah dengan baik atau mengelola sampah. Oh, di sini ada yang sudah mengerti? Apa? Poin yang keempat ini kan upayanya membuang sampah dan mengelola sampah. Ada yang tahu nggak? Mengelola sampah itu ada 4 cara. Atau dengan 4 ciri yang disingkat mengelola sampah. Ini contoh dari upaya pelestarian. SDA. Itu mengelola sampah. Perhatikan ini dulu ya, anak. Mengelola sampah itu ada 4 cara yang disingkat menjadi 4R. Ada yang tahu 4R itu apa saja? Gak tahu ya? Yang pertama itu ada reduce atau mengurangi. Artinya, maksudnya di sini kita harus mengelola sampah dengan yang pertama, poin pertama, reduce atau mengurangi. Dengan itu kita dapat mengurangi sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang. Dan yang kedua itu reuse atau memakai kembali. Maksudnya di sini sebisa mungkin kita untuk memilih barang yang bisa untuk dipakai kembali. Jangan sering-sering menggunakan plastik karena plastik itu hanya dipakai satu kali. Dan yang ketiga itu recycle. Artinya mendaur ulang. Sebisa mungkin, maksud di sini barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang seperti tadi kan, atau botol air mineral yang bisa kita gunakan menjadi pot, menjadi kerajinan mainan jendela dan sebagainya. Dan poin keempat dari 4R ini yaitu replace, yang artinya mengganti. Maksudnya di sini, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama, seperti wadah makan, atau jangan kita menggunakan plastik karena yang kita ketahui plastik itu hanya dipakai satu kali. Nih, lihat ya, Ibu ada contoh gambar pengolahan sampah. Kelihatan nggak? Gambar ini menceritakan tentang apa? Ya benar, mengelola sampah. Mereka bergotong royong memungut sampah di selokan dan di sekitar lingkungan. Baiklah, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau lihat video tentang pengolahan sampah yang menyangkut 4R tadi ya, Nana? Ya, Bu. Kelihatan nggak?
ini, sampah-sampah di lingkungan masyarakatnya, pembuangan sampah sembarangan. Stop. Dengerin ya. Hentikan buang sampah sembarangan sekarang juga. Tidak tahukah Anda bahwa telah terjadi pencemaran udara, air, dan tanah di mana-mana? Salah satu sebabnya adalah karena kita tidak disiplin dalam membuang dan mengolah sampah. Nah, uji pamannya tadi kan? Uji bapaknya tadi karena kita tidak disiplin membuang sampah. Maka dari itu kita harus pintar-pintar mengelola sampah. Ada jenis-jenis apa kan? Sampah organik dan non-organik. Sampah organik itu yang mudah membusuk seperti sayuran atau bahan-bahan dapur. Dan sampah non-organik yaitu seperti plastik dan sebagainya. Kita lanjut ya. Kita seringkali menganggap semua sampah adalah sama, padahal ada penggolongannya. Dengerin ya. Ada 3 jenis golongan Nah, sampah, 3 jenis yaitu golongan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Mari kita uraikan satu persatu. Sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya adalah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, Plastik, dan lain-lain. kaca dan sebagainya. Sampah B3, Sampah B3, sampah yang mengandung kandungan seperti baterai, baterai, dan sebagainya. Dengan ini kita harus membuang sampah itu digolong-golongkan, jangan dicampur menjadi satu. Kalau kita campur sampah organik dan non-organik, maka sampah itu tidak dapat terurai. Kita lanjut ya. Jika kita sederhanakan, ada 2 jenis sampah, yaitu sampah basah atau organik dan sampah kering atau anorganik. Untuk sampah basah harus dilapisi dengan 2 plastik. Yang pertama berfungsi sebagai penirisan dan kedua sebagai penadah. Bayangkan bila penampungan sampah itu tidak lagi bisa menampung sampah yang tiap hari kita buang. Tuh, sudah lihat kan bagaimana kata Bapak itu? Bagaimana jika penampungan sampah itu tidak dapat menerima sampah dari kita? Bagaimana solusinya tadi? Kita harus dapat mengolah sampah dengan baik dengan menggunakan 4R yang Ibu jelaskan tadi. Mana? Kita tidak mau kan bumi kita tenggelam oleh sampah. Oleh sebab itu, mari kita budayakan 4R sekarang juga. Nah, budidayakan 4R. Atau mengubah pola Reduce. kita dengan meminimalkan produk-produk yang pada akhirnya dapat menjadi sampah. Pengemasan yang berlebihan inilah contohnya. R kedua adalah reuse atau menggunakan kembali bahan-bahan yang potensial menjadi sampah. Contohnya seperti gambar ini, yaitu mengolah sampah potensial tanpa proses. Ketiga adalah recycle atau pemanfaatan kembali sampah dengan pembuatan kompos, mendaur ulang menjadi barang-barang baru, dan lain sebagainya. Inilah contohnya, yaitu mengolah sampah potensial melalui proses. Serta terakhir adalah replace, yaitu mengganti penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang oleh alam dengan yang dapat didaur oleh alam. Contohnya seperti ini, contoh dari diganti oleh bungkus daun saja. Mari kita budayakan 4R sekarang juga. Nah, mari kita budidayakan 4R mulai dari sekarang. Yo, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat 4R tadi? Aku Bu. Ya, apa ini? Satu, reduce mengurangi, reuse memakai kembali, recycle mendaur ulang, replace mengganti. Pintar, tepuk tangan dulu dong. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Kalau tidak, Ibu bagi kelompok ya. Ya Bu. Kelompok pertama, sebangku-sebangku aja ya, biar mudah ya. Kelompok pertama, Salwa dan Raisa. Kelompok kedua, Indri dan Nataza. Kelompok ketiga, Cynthia dan Kiren. Kelompok keempat, Sekar dan Dipa. Baiklah, Ibu bagikan ya. Ayo ketua kelompok maju ke depan.
Kerjakan dan diskusikan. Jangan ribut ya. Diskusikan. Ada yang sulit nggak? Ada sih, tapi sulit sedikit. Oh, ya udah kerjain ya. Kalau sudah, sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah sini Ibu ambilin ya. Nih. Pintar, udah selesai semua ya. Tuh, sebelum sudah semua ya mengisi. Mau Ibu bahas di sini atau di rumah? Di sini, Bu. Di rumah ya, ya sudah di rumah. Malu ya? Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Yakin? Yakin. Kalau sudah paham, Ibu boleh bertanya. Iya, boleh, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu mau tanya. Upaya pencegahan langkanya sumber daya alam apa? Contohnya yang pertama. Ada yang tahu? Ya, Bu. Yo, Salwa apa? Menghemat penggunaan. Kenapa ketawa? Apa? Menghemat Pintar, menghemat penggunaan sumber daya alam. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menghemat sumber daya alam agar sumber daya alam ini tidak mengalami kelangkaan atau kepunahan. Kalau tidak ada sumber daya alam lagi, bagaimana kita bisa hidup? Ya kan? Ya, Bu. Yaudah, Ibu rasa cukup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yuk, ketua kelas Indri pimpin doa. Yaudah, Ibu rasa cukup materi kita hari ini. Ibu akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang barisannya rapi pulang duluan. Yang barisannya rapi. Ayo Salwa, Raisa pulang duluan. Belajar ya di rumah ya. Yang kedua, yo Indri. Belajar ya di rumah. Yo, yang ketiga, Sekar sama Diva. Belajar di rumah ya nak. PR nanti dikerjain. Yo, Zara, Kiran balik. Tanya kalian dari tadi bergerak keluar nggak bisa rapi, jadi pulangnya terakhir kan? Belajar di rumah ya. Salam. Dadah.